Jauh sebelum Honda menguasai sebagian besar penjualan sepeda motor di Indonesia, ada masa di mana tiga pabrikan punya porsi yang seimbang dalam segi penjualan. Malah nih ya, ada masa Honda bisa dibilang tertinggal dengan kompetitor. Video ini ada hubungannya dengan video Suzuki yang kemarin, dan nggak menutup kemungkinan akan ada dari sudut pandang Yamaha. Sebelum tahun 1960-an, tidak banyak motor yang beredar di Indonesia. Beberapa motor yang bisa ditemui adalah motor dengan kapasitas besar yang berasal dari Inggris dan Amerika Serikat seperti BSA, Norton, maupun Harley Davidson. Motor-motor ini sudah pasti memiliki harga jual yang fantastis. Jadi, hanya orang-orang kaya saja yang mampu memilikinya. Namun pada tahun 64, Honda Federal Motor membawa S90 dengan proses CKD. S90 adalah sebuah motor dengan mesin tidur yang memiliki kapasitas mungil yakni 90cc 4 TOHC manual 4 percepatan. Motor ini termasuk sukses di pasaran dengan jumlah 1.500 unit terjual pada tahun pertamanya. Jadi, bisa dibilang Honda S90 adalah pelopor motor terjangkau di Indonesia. Sukses dengan penjualan S90, Honda mulai menjual motor bebek dengan C70 di awal tahun 70-an dan menjadi motor bebek pertama yang bisa dijangkau lebih banyak kalangan. Motor ini sangat sukses bahkan pada tahun 2010 ke atas namanya melejit lagi. Harganya tergoreng dan motor ini mulai banyak terlihat di jalanan. Komunitasnya juga sudah mulai menjamur dari yang standar maupun modif dengan mesin motor lain. Atau bisa dibilang, motor lain yang dimodif menyerupai C70. Pernah dong ya, lihat C70 pakai mesin Satria FU atau Jupiter MX. Nah, itu deh contohnya. Dengan suksesnya penjualan Honda, Yamaha yang kala itu belum memiliki pabrik di Indonesia, mendatangkan Yamaha V50 secara CBU ke tanah air. Yamaha ingin menjual motor yang mudah dirawat dan memiliki harga lebih terjangkau. V50 adalah sebuah motor bebek 2 tak dengan mesin 49cc dan 3 percepatan dan masih menggunakan platina sebagai sistem kelistrikannya. Nah, secara langsung, dengan masuknya V50 ke Indonesia, menjadi isyarat persaingan antara dua kubu telah dimulai. Sedangkan di kubu Suzuki, di mana kala itu seperti halnya Yamaha, Suzuki memasukkan sebuah motor dengan cara CBU. Motor itu dijual pada tahun 1973 dan langsung berhadapan dengan Honda CB100 di kelas yang sama. Meskipun memiliki kapasitas mesin yang serupa, namun Suzuki A100 adalah sebuah motor dengan mesin 2 tak yang memiliki performa di atas motor 4 tak, tentunya masih memiliki kapasitas mesin yang sama. Ditambah Suzuki A100 hanya memiliki bobot di kisaran 83 kg saja, dengan tenaga di kisaran 9,3 HP. Motor ini sangat lincah dan disukai oleh para kaula muda kala itu. Sama satu lagi nih, disukai oleh para pegawai kantor pos. Dengan larisnya penjualan motor sport kala itu, di tahun 76, Yamaha sekali lagi menjual sebuah sepeda motor secara CBU dengan nama Yamaha L2, yang secara spesifikasi benar-benar head-to-head dengan Suzuki A100. Cuman ya, jika melihat dari jumlah ketiga motor ini di jalanan saat ini, baik CB100, A100, dan L2, sepertinya Honda masih menjadi pilihan rakyat Indonesia kala itu, karena motor CB itu rame loh. Pada tahun-tahun setelahnya, dengan gempuran motor 2 tak dari kompetitor, Honda seperti tidak mau tahu. Dia ogah gitu ngeluarin motor 2 tak. Padahal di Thailand motor 2 tak Honda sudah mulai banyak loh. Nah, pengganti dari Honda Astrea 800 adalah Astrea Star dan dilanjutkan dengan Prima, dengan spesifikasi mesin dan penampilan yang sama. Yang berbeda ialah Prima sudah menggunakan suspensi depan model teleskopik. Yamaha Alpha dan Suzuki Bravo RC100 adalah lawan dari Honda Prima. Penjualan mereka bisa dibilang stabil. Kalau mau irit ya biasanya orang-orang akan membeli Honda. Tapi, kalau suka performa, jelas Alpha dan Bravo adalah pilihan yang tepat. Sampai di sini ketiga pabrikan masih bisa dibilang imbang. Pada tahun 90-an, Honda memperkenalkan Astrea Grand
yang dimana motor ini mendapatkan upgrade yang cukup signifikan dari segi penampilan. Di waktu yang bersamaan, Suzuki masih bermain aman dengan Crystal sebagai pengganti Bravo, yang secara performa, mesin 110cc Jet Cool ini nggak bisa diremehin loh sob. Dengan kelahiran Crystal, yang terusik malah Yamaha Alpha. Beda 10cc jelas sangat berpengaruh, sehingga Yamaha memperkenalkan dua motor sekaligus, dengan nama Krypton bermesin 4 tak, dan Force One bermesin 2 tak. Krypton dibuat untuk melawan Honda Grand, dan Force One jelas dihadapkan dengan Crystal. Wah, seru nih. Dari beberapa sumber yang saya lihat, Force One lebih diminati ketimbang Crystal karena bentuk motor ini dirasa lebih sporty. Dan meskipun Krypton juga punya penampilan yang sama-sama sporty, namun Krypton belum bisa menjadi lawan yang pantas untuk Astrea Grand. Kalau melihat dari sudut mata konsumen, era ini adalah era yang sudah lama nggak kita rasakan ya. Perang teknologi, perang kualitas, dan perang harga, tentu yang diuntungkan adalah konsumen. Saya bisa jamin, motor-motor di era ini kualitasnya nomor 1. Honda Grand punya umur yang lumayan lama loh. Pertama kali dijual pada tahun 91, dan masih diproduksi berbarengan dengan Supra, yang diciptakan karena Suzuki mengeluarkan Shogun Kebo di tahun 1996. Kedua motor ini jelas berbeda kelas. Honda sempat terganggu dengan penjualan Suzuki Shogun yang lumayan kala itu, sehingga Astrea Supra dibuat oleh Honda untuk menjadi pesaing yang kuat bagi Suzuki. Meskipun kedua motor ini sebetulnya kalau dilihat dari segi performasi, Supra nggak sepadan ya. Cuma Supra adalah salah satu motor Honda yang paling sukses di pasaran. Penjualannya moncor, dan mampu memimpin penjualan motor bebek di Indonesia di awal tahun 2000-an, dengan Supra X-nya. Jadi, Supra adalah motor yang sangat berpengaruh bagi Honda. Saya punya pengalaman manis dengan motor ini. Karena setelah bapak dulu jual Shogun Kebonya, ia malah beli Supra X. Nah lo, sampai sekarang saya belum sempat tanya kenapa ia dulu jual Shogunnya untuk membeli Supra. Cuma kalau dilihat-lihat, Supra memang lebih elegan, lebih irit, dan mereknya Honda. Di daerah saya, untuk menyebut sepeda motor, biasanya bilang Honda. Contohnya gini nih, beli Honda baru ya? Padahal jelas-jelas itu motornya Yamaha. Ya mungkin juga karena bapak saya udah bapak-bapak kali ya. Dengan motor ini, akhirnya saya bisa naik motor dan bertekad menjadi biker yang keren. Entah apa yang dipikirkan Honda kala itu. Mereka merilis Honda Supra Double X dan Supra V. Nah, di video Suzuki yang kemarin saya minta maaf karena kurang riset. Selain pakai kopling manual, Supra Double X itu rotasi giginya juga seperti motor sport. Gigi satu ke depan, dan sisanya ke belakang. Dengan mesin tidur yang mirip dengan Honda Win 100, mungkin aja kedua mesin ini ada kesamaan. Oh ya, Supra V itu kalau nggak salah versi lebih terjangkau dari Double X, karena motor ini nggak pakai cakram depan. Cuma memang, kedua motor ini kurang laku di pasaran. Saya jarang sekali melihat motor ini lalu lalang pada zamannya. Nah, setelah Shogun R dihabisi oleh Jupiter Z, kelas 110cc dari Suzuki digantikan oleh Smash dengan kualitas di bawah Shogun. Honda curi start di kelas 125cc dengan memperkenalkan dua motor sekaligus, Honda Karisma dan Kirana. Diperkenalkan di waktu yang berdekatan. Desain Karisma meski saya kurang suka, cuma kalau motor bebek 125cc itu adalah hal yang baru di Indonesia. Waktu itu, motor ini lumayan laku loh, meski nggak se-hype Supra. Salah nih namanya. Seharusnya kan namanya Supra dicantumin. Karisma akhirnya bertemu dengan Shogun 125R, dan saya lupa deh siapa yang lebih unggul di segi penjualan. Cuma, pada akhirnya, Honda memperkenalkan Supra 125 di tahun 2005. Motor ini dijual dengan beberapa bebek Honda seperti Revo dan Blade, yang dengan hadirnya motor-motor ini, lengkap sudah kekuatan Honda untuk menjadi yang terbaik di kelas motor bebek. Tapi nih ya, sebelumnya di tahun 2003, Yamaha punya senjata ampuh untuk membalikan keadaan. Kala itu ia menjual motor matic yang membuat Honda sekali lagi harus berpikir. Yamaha Mio berhasil merebut hati konsumen Indonesia. Desain yang sporty, fungsional, dan benar saja, di setiap lampu merah kalian akan dengan mudahnya melihat motor ini. Mio bisa dipakai siapa saja.
laki-laki, perempuan, tua, muda, semua suka Mio, kecuali saat beli bensin ya. Butuh waktu 3 tahun bagi Honda untuk bisa menyiapkan motor tandingan Mio. Dan 3 tahun juga, Yamaha Mio bertengger tanpa lawan di kelas motor matic. Tepatnya pada tahun 2006, Honda Vario Karbu diperkenalkan dengan spesifikasi mesin yang serupa yakni 110 cc. Namun, penampilan motor ini jelas lebih fresh dan lebih elegan loh ya. Kualitasnya juga sangat bagus untuk sebuah motor Honda. Bodi-bodinya tebal dan rangkanya nggak patah. Pokoknya produk ini juara deh. Dengan diperkenalkannya beberapa varian Mio, Honda juga nggak mau kalah. Akhirnya Honda Vario 125 dan Honda Beat menjadi sang eksekutor bagi Yamaha. Beat menjadi motor sejuta umat. Bukan deh, 2 juta umat kali. You name it. Penjualan Honda Beat dan Vario berada di atas angin, menjadikan Honda menduduki peringkat atas dengan penjualan motor di Indonesia. Cuma nih ya, tanpa perlawanan yang berarti dari kubu lawan, entah mengapa Honda terlena. Kalian tahu sendiri deh, kualitas motor Honda saat ini tidak bisa dikatakan baik. Tapi Honda nggak sendirian. Yamaha juga sama aja. Nah, satu lagi nih, motor Honda yang memiliki arti besar dalam kelahirannya. Sang Macan yang diperkenalkan pada tahun 93, lalu berhasil menjadi ujung tombak penjualan motorsport Honda selama bertahun-tahun. Mesin GL Series berkapasitas 200 cc yang memiliki torsi besar dan dipadukan dengan penampilan motor gagah dan kekar, membuat motor ini menjadi impian bagi banyak orang. Saingannya kalau nggak salah Yamaha Scorpio 225 dan Suzuki Standard 250. Meskipun punya kapasitas mesin yang paling kecil, entah mengapa Tiger seperti punya hal yang lebih baik aja gitu ketimbang dua kompetitornya. Cuman ya, kalau ngomongin motorsport, seperti yang kalian tahu, buat yang belum tahu, Soichiro Honda tuh lebih suka sama motor 4 tak ketimbang 2 tak. Itu mengapa kalau diperhatikan, jarang ada motor 2 tak yang dijual di Indonesia. Tapi saat bikin motor 2 tak, malah jadi salah satu yang terbaik. Siapa sih yang nggak tahu NSR Series? Dari mulai NSR-R di era tahun 90-an, hingga NSR SP yang punya tenaga paling gede di kelasnya. Tapi kalau melihat motor 2 tak Honda di Thailand yang lebih beragam, jangan-jangan Soichiro Honda itu nggak suka bikin motor 2 tak untuk dijual di Indonesia. Ada yang tahu kenapa? Cuman ya, kurang enak aja rasanya kalau cuman ngomongin bagus-bagusnya doang. Honda juga punya produk yang kurang laku kok. Nggak semuanya berjalan mulus. Saya jadi mikir buat apa sih Honda ngeluarin Kirana dulu? Kayak ngapain gitu? Udah ada karisma ini? Bebek Matic Revo AT juga adalah motor yang tanggung dan posisinya serba sulit. Dan di saat Honda Sonic 125 dirasa terlalu mahal karena statusnya yang CBU, bukannya tinggal masukin aja itu motor secara plug ke plug. Malah dimodif lagi sama Honda dan lahirlah CS1, aka GT Sport One. Niatnya sih bikin motor ramping dan bertenaga biar bisa lincah di kemacetan ibu kota. Niat udah bagus, cuma eksekusinya kurang tepat. Motor ini bukannya jelek loh ya, cuma kurang cocok aja untuk pasar Indonesia. Buktinya motor ini nggak selaris Jupiter MX. Kalau nggak salah ya saingan motor ini Jupiter MX sih. Di pasar Matic, Honda pun punya spesi yang bisa dibilang kurang berhasil. Di pikiran saya sih, mungkin dulu Honda tuh bikin-bikin aja beberapa jenis motor. Nah ternyata, yang bisa diterima pasar itu cuma Vario, Beat, sama Scoopy. Spesi cuma jadi pendukung doang. Kalau dulu spesi laku, pasti udah ada kelanjutannya. Meski nggak bisa dibilang gagal, tapi motor ini kurang bersinar. Nah, di kelas Sport 150cc, Honda nggak akan bisa ngelawan Fiction kalau cuma pakai Mega Pro FI. Meski ada embel-embel The Real Street Fighter-nya, malu dong sama MT Series. Izinkan saya sedikit menceritakan tentang masa lalu. Setelah saya jual Shogun 125R, saya pinginlah beli motorsport. Honda sudah memperkenalkan CB150 Streetfire dengan keunggulan mesin Dewa C dan 6 speed yang secara penampilan itu oke lah, mirip Fiction dikit. Saya sudah DP ini motor, tapi diam-diam Yamaha mengeluarkan New Fiction Lightning. Bodo amat dah sama itu DV, hangus-hangus dah. Saya akhirnya memutuskan untuk membeli NVL. Dan jujur deh, NVL belum bisa dikalahkan oleh CB.
Karena Honda itu nirunya Old Fiction. Kalau CB head to head sama Old Fiction mah kelar tuh Fiction. Tapi NVL adalah motor yang benar-benar baru dalam segi penampilan. Di sini, saya merasa Yamaha berhasil ngegocek Honda dan mencetak gol. CB Street Fire tidak gagal dalam penjualan, tapi gagal ngalahin Fiction. Dan sampai sekarang pun, kalau Fiction nggak blunder, Fiction tuh adalah lawan yang berat loh bagi Honda. Nah, untuk pasar kelas sport firing, CBR 250RR berhasil menjadi impian banyak orang. Dan saya akui, motor ini berhasil membalikkan keadaan. Tapi, bukan keadaan di kelas 250cc ya. Karena meski lebih superior, nama Ninja sudah kadung melekat di kelas 250cc 2 silinder. Tapi saya akui Honda pinter di sini. Saya rasa, Honda nggak benar-benar membuat CBR 250RR menjadi senjata utamanya. Karena, yang laris saat CBR 250RR keluar, malah CBR 150R. Setuju nggak setuju? Biar kata R15 sama GSX R 150 itu bagus, entah kenapa, malah CBR yang lebih sering saya lihat di jalan. Ibarat permainan catur, Honda itu berhasil membuat sebuah taktik jitu, dengan mengorbankan kuda, demi menumbangkan benteng. Bayangin aja, yang bagus itu kan CBR 250, yang laris malah CBR 150. Karena bagaimanapun juga yang terpenting dari bisnis adalah hasil penjualan sob. Gimana menurut kalian? Honda bisa sebesar sekarang, kalau cuma ngandelin banyaknya varian, tanpa taktik gitu sih bakal sulit ya. Terlepas dari bantuan pabrikan lain yang blunder. Cuma, Honda ini pinter dalam mengambil timing untuk mengeluarkan produk terbaru. Pemasarannya juga oke, dan duitnya juga banyak. Seringnya ini sih, Yamaha dulu ngeluarin produk, kalau laku tinggal ikutin aja. Buktinya CRF keluar bukannya saat KLX laku-lakunya, tapi pada saat Yamaha juga ngelahirin WR155. Meski nggak semua motor bisa saya sebutkan, karena bakal banyak sekali. Mungkin akan saya sampaikan di video-video selanjutnya. Atau kalau mau, saya bakal lanjutkan saat membahas Yamaha. Kalau setuju bisa komen di kolom komentar. Well, sekian ocehan saya di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.